Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan, nama saya Rika Ramdan Aribowo, NIM PPG A951221439. Saya adalah seorang guru di SDN Donomulyo Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori gelombang 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN Donomulyo Secang, Magelang, Jawa Tengah. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi tema 6, panas dan perpindahnya, dengan subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupannya. Pembelajaran 2. Mohon berikan kritik dan saran untuk perbaikan praktek pembelajaran yang saya lakukan. Berikut ini uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa Roya kok tidak masuk? Masuk angin. Oh, ya udah. Untuk Mas Roya kita doakan agar besok segera hadir dalam kelas ini dalam keadaan sehat, dan semoga Mas Roya bisa cepat sembuh. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah hari ini masih semangat? Masih? Oke. Sebelum pembelajaran mulai, coba yang bajunya belum rapi dirapikan. Coba Yogi, belum rapi. Terus siapa? Mas Ferry. Yo, bajunya ini yang sini belum dirapikan dulu. Oke. Sudah semua rapi ya? Oke, kalau sudah rapi, mari kita sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi berangkat lebih awal? Farid. Oh, Farid. Yo, Mas Farid, monggo maju ke depan. Kita buat dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Oke, baik, terima kasih buat Mas Farid sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, kita sebagai siswa harus mempunyai jiwa nasionalisme. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, adalah lagu sebagai kita mempunyai rasa apa? Nasionalisme. Yo, semua anak-anak berdiri.
Garuda Pancasila. Dah, boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita pembelajaran akan mempelajari tentang tema berapa? 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 2, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kita nanti ada 6. Coba siapa yang mau membacakan? Nomor pertama siapa? Oh, Sahrul. Oke, ayo. Dengan mencermati bacaan sejarah termos, peserta didik mampu menentukan kata kunci dari teks penjelasan secara tepat. Oke. Yang kedua siapa? Ayo. Yang kedua. Oke, Ferry. Yo. Dengan mencermati bacaan sejarah termos, peserta didik mampu menyimpulkan dari teks penjelasan secara tepat. Oke. Yang ketiga siapa? Oke, yang ketiga apa? Tama? Dengan menuliskan kembali isi teks bacaan pemanfaatan bahan konduktor dan isolator. Oke. Peserta didik mampu menyimpulkan ringkasan dari teks dengan tepat. Oke, yang empat siapa yang mau membacakan? Oke, Farid. Dengan mengamati benda, peserta didik mampu menemukan benda-benda sekitar yang dapat mengantarkan panas dengan tepat. Oke. Nah, anak-anak, nanti sebelum pembelajaran kita pada intinya, anak-anak masih semangat toh? Masih semangat? Tepuk semangat. Oke, berarti anak-anak kelas 5 ini penuh semangat dalam belajar hari ini. Oke. Nanti anak-anak kita dalam pembelajaran juga akan dapat menemukan informasi penting. Yang kedua tentang perpindahan kalor. Nah, kemarin kita membahas tentang pembelajaran apa? Ayo, yang lilin dibakar. Yo, lilin dibakar. Lilin, pakai sendok. Tentang apa yo? Perpindahan panas, yaitu apa? Ada dua, yaitu apa? Isolator dan konduktor. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang sifat hantarannya dan benda dan kegunaannya. Nah, oke. Siapa yang di sini yang sering membantu ibu memasak? Coba tuh cari. Coba Pak Ari pengen tahu. Coba. Wah, rata-rata semua ikut membantu ibu memasak ya. Nah, rata-rata semua ibu bantu memasak. Coba, biasanya kalau kalian bantu memasak di dapur, biasanya yang ditemukan alatnya apa saja toh? Apa? Panci, wajan, apa? Pisau, apa? Teflon, apa lagi? Hah? Kompor, yo jelas kompor. Remos, apa lagi? Hah? Garpu. Nah, di antara barang tersebut, kira-kira kalau Pak Ari bilang kamu menemukan panci, berarti itu terbuat dari apa? Aluminium. Kalau Pak Ari bilang punya dari teflon, besi. Nah, nanti kita di sini akan membahas tentang yaitu
Nah, sifat antaran konduktor dan isolator. Ini di sini Pak Ari bawa apa? Panci. Ini solet. Nah, nanti kita buktikan ya sifat konduktor apa dan sifat isolator apa. Pak Ari punya video. Ini coba kamu simak. Ini tentang apa ya? Pagi itu, Lani mendengar memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Dia segera menemui Denny yang saat itu sudah ada di kelas. Lani menunjukkan sebuah kotak tersebut kepada Denny yang ternyata berisi botol yang tahan panas yang selama ini dihidangkan Lani. Lani masih penasaran dengan cara kerja botol tahan panas tersebut. Selama cerdas, botol tahan panas tersebut sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Ya, dari video tersebut kira-kira menceritakan tentang apa? Contoh, tokoh yang ada dalam cerita tersebut siapa tadi? Lani dan Danu. Kira-kira cerita itu menggambarkan Lani dan Danu lagi ngapain itu? Lihat termos. Lihat ini berarti ya. Nah, siapa yang tahu pencipta termos? Siapa? Mas Farid? James Dewar. Oh, Sir James Dewar. Oke, tepuk tangan buat Farid. Ternyata Mas Farid sangat hebat ya. Nah, di sini Pak Ari punya video yaitu tentang sejarah termos. Coba disimak sejarah termos. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah semua benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Termos dirancang berbentuk seperti kaca dengan pendingin gelap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Tutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalau dari air panas tidak terserap pada dinding. Dalam video tersebut, sejarah termos, kalian bisa menceritakan apa yang ada dalam video tadi. Coba, misalnya, siapa pertama kali penemu termos? Siapa? Oh, Sir James Dewar. Nah, Sir James Dewar. Kenapa kok Sir James Dewar menciptakan termos? Karena untuk mempertahankan Apa, Mas Farid? bayi, Karena untuk mempertahankan air panas. air panas tetap ya hangat ataupun panas. Nah, fungsi dari termos itu tadi itu ya. Tadi ada fungsi termos ada tiga yaitu ya, ada bagian termos ada tiga yaitu apa? Penutup gabus, terus tabung kaca berlapis perak, terus ruang hampa udara. Siapa yang tahu tiap kegunaannya? Coba tuh jari. Siapa yang tahu tadi? Oh, tuh Mas Farid lagi. Apa Mas Farid? Kegunaan Dari bahan penutup gabus itu apa? untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Untuk mencegah perpindahan secara konduksi. Ada yang lain? Bagian yang kedua siapa yang pengen menyampaikan? Siapa? Ayo, siapa?
Ada? Nggak ada lagi? Mas Farid lagi? Apa Mas Farid? Mas Farid apa? Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalau dari air tidak terserap pada dinding bagian luar. Bunyi kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalam secara radiasi. Mantap Mas Farid. Ada yang 3 bagian, ketiga yang terakhir apa ruang hampa? Ayo siapa? Oh Mas Ferry, apa Mas Ferry? Oh berfungsi mencegah perpindahan panas secara konveksi. Wah, tepuk tangan buat Mas Ferry dan Mas Farid. Mas Farid sama Mas Ferry memang anak yang hebat-hebat ya. Selanjutnya, nah di sini tadi sudah disebut sama Mas Farid sama Mas Ferry, sangat bagus sekali. Ternyata sangat menyimak apa yang ditampilkan video dari Pak Ari. Nah, di sini Pak Ari ada bagian-bagian termos, ya kan? Bagian termos tadi ada berapa? 3. Yang pertama itu apa? Apa? Penutup gabus. Yang kedua? Tabung kaca berlapis. Yang ketiga? Nah, ruang hampa udara. Nah, fungsi yang pertama adalah, ini Pak Ari punya termos. Nah, fungsi yang pertama adalah tutup termos ini, ya. Tutup termos ini terbuat dari bahan isolator. Siapa yang tahu isolator? Apa isolator? Hah? Oh, tidak menghantar ke panas secara baik. Oke, bagus. Berarti ini terbuat dari bahan isolator. Bahan isolator berarti apa saja biasanya? Plastik, apa lagi? Hah? Gabus, apa lagi? Bahannya Mas? Kayu, pinter, apa lagi? Ayo, apa lagi? Plastik sudah, kayu, apa lagi? Karet, apa lagi? Yang dipakai kamu apa? Nah, kain, ya. Itu juga termasuk isolator. Nah, di situ berfungsi adalah untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi ini. Oke, tutup termosnya seperti ini. Yang kedua, tabung berlapis perak. Tabung berlapis perak itu seperti ini, yang putih. Ya, yang putih ya. Ini ya, silver boleh, putih boleh. Oke, ini seperti ini. Ini ada di dalam kaca, yaitu bagian dalam kaca ini terbuat dari apa? Yang dapat mengkilap agar kalor tetap panas dan tidak terserap pada dinding. Nah, dindingnya itu ini yang kalau misalnya ini bolong, itu tidak akan menjadi tetap panas, tapi malah menjadi dingin. Nah, misalnya kalau ada kalau termos ini misalnya jatuh, ya kan, pecah, setelah itu diisi lagi, kira-kira dingin atau panas? Nah, itu karena tabung kaca berlapis perak itu adalah untuk menjaga air tetap panas. Bagian ketiga adalah ruang hampa udara. Nah, ruang hampa udara ini, ruang hampa udara adalah di sekitar bawah, samping ini ya. Ini berfungsi untuk apa? Coba berfungsi. Ada yang tahu? Untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Apa sih radiasi itu? Ayo, radiasi adalah perpindahan secara langsung. Contohnya apa? Menjemur baju. Apa lagi? Berjemur. Apa lagi? Setiap panen kita menjemur padi. Sedangkan kalau konveksi
Melalui perantara. Apa Farid? Melalui perantara. Melalui perantara. Contohnya apa? Air. Merebus air, ya kan? Itu dari kompor, panci baru dikasih air menjadi mendidih, ya. Bagus. Apakah anak-anak masih ingat dengan isolator dan konduktor? Isolator konduktor masih ingat? Apa isolator? Benda yang tidak mengantarkan panas dengan baik. Bagus Mas Tama. Konduktor? Apa? Bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Oke, bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Nah, kalau kalian masih ingat di sini, siapa yang tahu selain termos yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan banyak kegunaannya siapa? Tunjuk jari. Siapa yang tahu? Farel, Open, Buddha, Panci. Apa? Mas Yogi? Hah? Open sudah. Tadi Panci sudah. Apa Ferry? Hah? Solder. Apa lagi? Catok rambut. Apa lagi? Hah? Setrika. Bagus. Oh ya, setrika. Nah, di sini Pak Ari sudah bawa setrika. Nah, kita membuktikan kenapa kok setrika menggunakan dua bahan dari konduktor dan isolator. Di sini setrikanya ada berapa warna? Dua. Yang pertama warna silver, yang kedua warna hitam. Nah, kalau yang putih ini yang di bawah ini terbuat dari apa? Terbuat dari besi. Kalau dari besi berarti bersifat apa? Konduktor. Konduktor apa tadi? Menghantarkan panas dengan baik. Kalau pari yang hitam ini isolator. Terbuat dari apa ini? Plastik. Berarti tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Pak Ari tanya, kalau ini kabel ada dua macam toh? Ada indikator isolator dan konduktor. Kalau ini misalnya dibuka, kira-kira di dalam kabel ini ada apa? Karet sama tembaga. Nah, tembaga yang bisa mengantarkan arus listrik. Yang ini kainnya atau yang di dalamnya tembaganya? Nah, tembaga berarti termasuk sifat apa? Konduktor. Sedangkan ini kainnya bersifat isolator. Oke. Nah, selain setrika, kalian juga pasti di rumah mempunyai yang dua kegunaannya, yaitu apa? Selimut. Nah, di sini selimut itu adalah merangkap udara. Jadi, selimut itu adalah sebagai konduktor, sedangkan udara sebagai isolator. Pernahkah kalian kalau berselimut malah tambah dingin? Enggak, berarti kalau kita tidur memakai selimut kita makin hangat karena sifat selimut itu adalah konduktor, ya. Yang kedua ada lagi. Nah, di gambarnya adalah apa? Panci sama apa, ayo? Teflon. Nah, kalau panci sama teflon, yang pegangan itu terbuat dari apa? Terbuat dari isolator. Nah, terbuat dari plastik. Yang tempat penggorengannya terbuat dari aluminium atau besi, ya. Nah, kalau yang bawah ini
Ya, yang bersifat konduktor itu bahan dari besi, berarti bisa mengantarkan panas. Sedangkan yang isolator tidak dapat. Nah, yang ketiga yaitu mesin, mobil, dan motor. Nah, sama ya, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal karena mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Kira-kira selain dari 3 gambar ini ada yang lain? Siapa yang tahu? Tadi ada apa? Setrika, solder, selimut, teflon, panci, mobil, motor, apa lagi? Open, apa lagi? Setrika tadi udah, apa lagi? Panci sudah. Yang kalau cewek sering di catok rambut. Nah, dari tadi penjelasan Pak Ari, kira-kira ada yang belum jelas? Coba kalau ada yang belum jelas, kira-kira boleh bertanya apa? Yang mana? Nggak ada? Coba kalau nggak ada, Pak Ari akan bagikan LKPD-nya untuk anak-anak kerjakan secara berkelompok ya. Coba Pak Ari bentuk kelompok. Ini bangku ini jadi kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti mau dikasih nama kelompok apa? Ini kelompok apa? Oh, minta bintang. Ini matahari. Sini bulan. Oh, meteor. Oke. Coba ya, siapa yang mau membagi ini? Oh, Farid. Yo, Mas Farid. Wah, Mas Farid. Coba dibagi, Mas. Coba sekarang bentuk kelompok. Bangkunya di tata berhadap-hadapan dengan kelompoknya. Ini bukunya, Mas. Kerjakan. Jangan lupa diberi nama anggota dan diberi nama kelompoknya. Pakai pulpen, ya. Coba ditulis nama kelompoknya. Fata. Nah, itu nggih. Coba dikerjakan secara kelompok, nggih. Yo, coba dikerjakan secara kelompok. Boleh bergantian mengisinya. Sudah diberi nama kelompoknya? Oh ya, sudah. Kalau ada yang belum jelas, tanya Pak Ari ya. Boleh bergantian kalau mengisi. Apa itu, Pak? Oh. Sudah dikasih nama toh sama kelompoknya toh? Sudah. Nah. Ya, coba dikerjakan. Sudah selesai berarti? Sudah. Kalau sudah selesai, siapa yang berani mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Siapa? Kelompok mana? Meteor. Kelompok Meteor. Ayo maju. Sama-sama.
Coba. Ya, yang lain disimak nggih hasil dari kelompok Meteor. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok Meteor beranggota Farid, Ferry, Husni, Syahul. LKPD kerja peserta didik bahasa Indonesia. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas dengan benar. Tremos memanjat mempunyai 3 bagian, yaitu penutup gabus, tabung kaca berlapis perak, dan ruang hampa udara. Tremos dibuat oleh Sir James Dewan. Gambar tremos, bagian-bagian tremos dan fungsinya. Penutup gabus berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Tabung kaca berlapis perak berfungsinya agar kalau dari air tidak terserap pada dinding, dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa udara berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Itulah hasil dari kelompok Meteor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Farid dan teman-temannya. Siapa yang berani lagi mempresentasikan hasil? Oke, Nadine. Yo, kelompoknya Nadine. Ya, yang lain didengarkan ya. Sama apa tidak? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok dengan anggota 1 Nadine, 2 Laura, 3 Bagus, 4 Farah. Lembar kerja peserta didik LKPD bahasa Indonesia. 1. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas dengan benar. Termus diciptakan oleh Sir James Dewan. Ada 3 bagian di tremos, yaitu penutup gabus, tabung kaca berlapis perak, dan ruang hampa udara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat kelompoknya Nadine. Oke. Dari sekian banyaknya yang dipresentasikan, semua berarti rata-rata sudah bagus semua ya. Sudah tahu tentang tremos, bagian-bagian tremos, dan benda yang bersifat konduktor dan isolator. Kira-kira ada yang masih bingung atau kesulitan? Masih semangat apa tidak? Masih semangat apa tidak? Coba kalau masih, Pak pengen tepuk semangatnya mana? Coba yang kompak yo. Tepuk semangat. Oke, kalau masih semangat, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Ari mau memberikan soal evaluasi, ya. Itu nanti dikerjakan sendiri dan tempat duduknya nanti sudah kembali ke posisi yang semula, ya. Coba duduknya seperti tadi lagi. Ini Pak Ari kasih. Ya, mau membagikan soal siapa? Oke, yo, boleh Aldi. Yo, dikerjakan, dikasih nama sama nomor absen. Kasih nama dan nomor absen. Ya, dikerjakan.
Ya udah dikerjakan. Ada yang kesulitan? Tidak. Sudah? Mana? Ya. Yuk kita sambil koreksi. Dibagikan. Kunjulan. Belum. Udah ya? Kita koreksi. Nomor 1. Coba dibaca nomor 1. Tama. Terima merupakan benda yang sering digunakan untuk menyimpan air panas atau benda panas saat digunakan. Air panas kalau termas juga digunakan untuk menyeduh kopi, teh, ataupun susu untuk bayi. Termas biasanya berbentuk tabur seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Sebagian besar keluarga pasti memiliki termas di rumahnya. Dinding dalam termas dirancang seperti ke atas sehingga panas yang terdapat pada air panas tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas api dapat ditahan oleh dinding dalam termas yang terbuat dari bahan tidak ini. Air panas ketebalannya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termasuk tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga menyimpan air dingin agar tetap hidup. Di pokok paragraf pertama terdapat kalimat pertama. Kalimat apa? Ya, pertama A, oke. Ya B. Farid. Informasi penting paragraf kedua adalah termas penting dapat menahan panas. Ya, dinding termos seperti kaca dapat menahan panas. Oke, no. Oke, tulis betul salahnya saja. Kalau sudah, bawa maju, dikumpulkan kemari kalau sudah dinilai. Sudah? Sudah semua? Yo. Setelah melakukan pembelajaran tadi, apakah yang kalian pelajari hari ini? Yang kalian pelajari hari ini apa? Konduktor dan isolator. Apa lagi? Sejarah tremos. Apa lagi? Perpindahan panas. Apa lagi? Ayo. Mencari informasi penting tentang sifat hantaran benda dan kegunaannya. Nah, kalau dalam pembelajaran hari ini kalian telah lakukan, kira-kira pembelajaran ini menyenangkan apa menyedihkan? Kesimpulan dari pembelajaran tadi adalah apa? 1. Ayo, apa kesimpulannya? Kalian dapat menyimpulkan apa? Sejarah tremos. Apa lagi? Perpindahan panas. Terus? Oh, tentang bahan konduktor dan isolator. Apa lagi? Mencari informasi penting. Ya, mencari informasi penting. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu daerah yang pernah kalian dengar dari kecil. Nah, apa ayo kira-kira?
Wah, gundul, pacul. Yo, kita nyanyi bersama-sama yo. Coba berdiri aja biar semangat. Yo, 1, 2, 3. Nyungi wakul. Nah, dah duduk lagi. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Pak Ari pengen kalian mengerjakan untuk PR, yaitu halaman 148. Ya, 148 sampai 150. Ya, coba dikerjakan di rumah. 148 sampai 150. Ya, dikerjakan di rumah dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, pembelajaran hari ini kalian sudah selesai. Untuk itu kalian besok lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, agar besok materi berikutnya yaitu kita adalah tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Untuk itu besok kalian harus lebih semangat dan semoga semua keadaan sehat selalu ya. Untuk itu sekarang boleh berkemas-kemas. Dah. Sebelum pulang, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa pulang? Ferry, boleh maju. Di tempat duduk, siap, doa mulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kalau pulang langsung pulang ya. Jangan mampir-mampir ya. Dah, boleh pulang.